Di antaranya tadi melampaui batas terhadap para a'immah mereka. Bersikap gulu berlebihan seperti ahlul kitab, seperti Nasrani mengangkat Isa bin Maryam alaihissalam sebagai Allah atau anak Allah. Salah satunya aqidatul bada'. Yang dimaksud dengan aqidatul bada', yakni Allah mengetahui secara juz'iyah bagian-bagian tertentu, tidak kulliyah, tidak secara keseluruhannya. Jadi Allah mengetahui sesuatu kejadian setelah kejadian itu terjadi. Sebelumnya Allah tidak mengetahui. Apabila telah terjadi baru Allah mengetahui. Itu aqidatul bada'. Karena dimulai dengan bada'a. Bada'ah memulai. Ini akidah syirik dan kufur. Karena Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya berfirman dalam berpuluh ayat. Alim, sifat Allah. Allah alimun, maha mengetahui. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Tapi Syiah, salah satu akidahnya, yakni aqidatul bada', meyakini bahwa Allah baru mengetahui setelah terjadinya sesuatu. Al-bada', Allah baru mulai mengetahuinya. Ini juz'iyah. Ini akidah bercampurnya dengan akidah orang-orang falasifah, orang-orang filsafat yang mengiktikadkan Allah sifatnya, yakni sifat pengetahuan Allah juz'iyah, terbagi, tidak secara keseluruhannya. Ini yang dimaksud dengan aqidatul bada'. Ada pertanyaan lagi, benarkah Abdullah bin Saba sebagai tokoh fiktif? Tidak. Tetapi tokoh yang betul-betul ada. Dan tidak seorang pun mengingkarinya, kecuali orang-orang mutaakhirin sekarang ini untuk menutupi supaya Syiah jangan terbongkar kebohongannya. Yang menyatakan adanya Abdullah bin Saba itu adalah orang-orang Syiah sendiri dan tercantum di kitab-kitab Syiah. Adalah orang-orang Syiah sendiri dan tercantum di kitab-kitab Syiah. Tidak perlu kita memakai kitab Ahlus Sunnah. Langsung kepada kitab Syiah. Abdullah bin Saba banyak riwayatnya, riwayat hidupnya ditulis oleh ulama-ulama Syiah yang mutaqaddimin, yang dahulu. Jadi bukan salah seorang tokoh fiktif, khayalan, bukan. Tapi betul-betul orangnya maujud, ada. Dan dia yang pertama kali membina agama Syiah. Karena itu kata ulama kita bahwa agama Syiah dibina oleh orang-orang Yahudi. Dan selalu ada persekongkolan antara Syiah dengan Yahudi. Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang sangat membenci Islam, masuk dan pura-pura masuk Islam, lalu mencaci maki sebagian para sahabat yang membuat fitnah dari satu kota ke kota yang lain. Silakan baca kitab. Lalu mencaci maki sebagian para sahabat yang membuat fitnah dari satu kota ke kota yang lain. Silakan baca kitab para ulama kita. Yang kedua, mendengar bahwa Syiah itu bermacam-macam. Betul, sahih. Pertanyaan, apa macam-macam Syiah itu dan apakah semuanya itu sesat? Siapa saja yang meyakini akidah atau salah satu akidah yang saya terangkan tadi, tidak perlu mengetahui dan tidak pernah keluar dari mulut mereka bahwa kami meyakini tahriful Quran. Enggak. Karena mereka punya akidah taqiyah, selalu berpura-pura dan berbohong terhadap kita. Al-Quran dan tafsirnya orang Syiah itu ada, yakni
tertulis atau dibukukan atau hanya tafsiran saja. Kitab-kitab Syiah ada banyak. Pertama, kitab tafsir. Kedua, kitab-kitab hadis. Sebagaimana dalam kaum muslimin ada kitab hadis dan ada kitab tafsir. Di situ langsung tertulis dan dijelaskan. Ayat ini tafsirannya demikian, dan ayat yang telah dirubah diberitahu, ayat yang telah dikurangi ditambah dan lain sebagainya. Di kitab-kitab tafsir Syiah atau di kitab-kitab hadis mereka, atau di kitab-kitab yang langsung membahas tentang tahriful Quran. Betul memang sebagian dari kaum Syiah, ulama Syiah mengingkari bahwa mereka meyakini tahriful Quran, tetapi ini hanya taqiyah mereka. Siapakah yang pertama kali membawa Syiah ke Indonesia? Sepanjang penelitian saya, wallahu a'lam, mulai masuk kemari, berkembang, jadi dikembangkan dengan pesat, dan terang-terangan mereka mengajarkan. Walaupun sebelumnya telah ada ajaran Syiah dimasukkan kemari, sudah lama sekali, tetapi kaum muslimin tidak termakan dengan ajaran mereka. Pada awal tahun 80-an, bertepatan dengan revolusi Iran, dan Syiah telah mempunyai kekuasaan daulah sendiri, mulai dikembangkan ajaran Syiah ke berbagai pelosok di dunia ini. Salah satunya di Indonesia ini masuk, dikembangkan ajaran Syiah, diterbitkan buku-buku Syiah, terjemahan-terjemahannya, dan dai-dai Syiah mulai tampil. Walaupun mereka kerap kali mengatakan kami bukan Syiah, padahal sudah jelas-jelas Syiah tetap mengatakan kami bukan Syiah. Itu taqiyah mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan kami Syiah. Enggak ada. Di sini, alhamdulillah, kita bisa menuding mereka antum Syiah. Tetapi mereka tidak bisa mengatakan diri mereka Syiah, menunjukkan mereka khauf, penakut. Begitu. Selalu mereka tersembunyi dengan Sunni. Paling-paling mereka mengatakan simpatisan Syiah. Ingin membela mazhab yang kelima, kata mereka. Mulai mereka kembangkan sekarang ada mazhab yang kelima, mazhab Ja'fariyah katanya. Mazhab Imamiyah, mazhab yang kelima. Mulai mereka kembangkan. Dan pada tahun 90-an ini langsung mereka terang-terangan. Mereka sudah punya pesantren, punya apa, punya percetakan puluhan banyaknya. Oleh karena itu kaum muslimin wajib yang sudah mengetahui menjelaskan. Dulu pernah saya sarankan kepada salah satu organisasi Islam yang besar, bahwa tiap khatib Jumat selama 3 bulan atau 6 bulan wajib menjelaskan akidah Syiah yang pokok-pokoknya kepada kaum muslimin setiap hari Jumat, supaya kaum muslimin di Indonesia ini mengetahui akidah yang sesat. Jangan sampai mereka nanti dapat mempengaruhi khususnya para pemuda kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, khususnya pada malam ini kita lihat pemuda-pemuda hadir untuk, kaum muslimin hadir untuk belajar tentang Syiah. Itulah jawaban saya kira awal tahun 80-an mulai dikembangkan, walaupun sebelumnya telah ada.
Tahun demi tahun mereka mulai meningkatkan ajaran mereka dan mulai menampakkan sedikit demi sedikit. Namun tokoh-tokoh mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan kami Syiah, enggak. Tapi wajib bagi kita mengatakan antum Syiah, si fulan Syiah. Karena kaum muslimin harus diberi tahdzir, peringatan. Jar wa ta'dil harus berlaku. Yang lain, dikatakan dalam hadis bahwa umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat. Tetapi disebutkan pula dalam hadis, yakni hadis yang lain, bahwa justru hanya satulah yang celaka. Mana yang sahih dari masalah ini? Betul, ada dua hadis. Hadis sataftariqu ummati itu mutawatir derajatnya, dikeluarkan oleh banyak sekali para sahabat Nabi. Lihat kitab Silsilah As-Sahihah oleh Syekh Albani. Silsilah As-Sahihah oleh Syekh Albani yang menerangkan derajat hadis sataftariqu ummati, umatku akan berpecah belah menjadi 73, 72 nar dan 1 jannah, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Selain itu ada hadis yang lain yang sebaliknya, yakni 72 jannah, 1 nar. Siapa mereka? Jawab Rasulullah, zindik, orang zindik. Jadi kebalikannya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebagian tokoh Syiah membawakan, menulis di salah satu koran, saya lupa korannya, yang sahih menurutnya hadis yang 72 jannah 1 an-nar. Mereka khawatir karena kaum muslimin sekarang sudah banyak tahu bahwa Syiah salah satu dari 72 golongan. Sebetulnya yang benar, Syiah tidak termasuk di antara 73 golongan. Kalau akidahnya sebagaimana akidah yang telah kita terangkan tadi, maka dia tidak termasuk dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah keluar dari Islam. Jadi tidak termasuk yang 73 golongan. Karena menurut sebagian ulama kita, yang 73 ini masing dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 72 ajarannya sesat, tetapi tidak sampai mengkafirkan mereka. Sedangkan Syiah akidahnya kufur. Jadi sebagian ulama kita tidak memasukkan Syiah dalam 72 golongan tersebut. Adapun hadis yang menyatakan bahwa 72 al-jannah dan 1 an-nar, derajatnya maudhu, palsu, dibuat oleh orang zindik. Diterangkan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar. Baca keterangan seluruh para ulama ini di kitab Silsilah Ad-Dha'ifah juz ketiga oleh Syekh Albani. Beliau menerangkan seluruh perkataan para ulama tentang palsunya hadis tersebut. Silsilah Ad-Dha'ifah oleh Syekh Albani, juz ketiga, dalam menjelaskan tentang palsunya riwayat 72 jannah dan 1 an-nar. Lagi, salah satu yang didakwakan ahli Syiah adalah hadis Thaqalain, yakni 2 yang berat. Saya mendapat selebaran di sana disebutkan beberapa hadis Thaqalain, yakni Kitabullah wa Itrati, Kitabullah dan Itrati, Ahlul Bait atau keluargaku. Tapi tak satu pun disebut kan di sana Kitabullah wa Sunnah Rasulullah.
Padahal kata mereka lafaz kitabullah wa itrati juga ada dalam buku-buku hadis ahlu sunnah. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar menurut ahlu sunnah. Kitabullah wa itrati, walaupun sebagian hadisnya ada yang dhaif, tapi ada yang sahih. Tetapi maknanya tidak sebagai mana yang dimaksudkan oleh Syiah. Ada kalanya dalilnya sahih, tetapi cara memahaminya berbeda. Jadi kitabullah wa itrati sahih. Dan ahlu sunnah menghormati dan membesarkan ahlul bait. Dan seluruh ahlul bait memang para ulama besar. Dan guru para imam kita. Dan Imam Bukhari di kitab sahihnya itu banyak meriwayatkan hadis. Rijalnya, rawi-rawinya sebagiannya adalah ahlul bait. Tetapi ahlul bait yang bukan ahlul bait yang didakwahkan oleh Syiah. Demikian juga hadis kitabullah wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Jadi dua-duanya sahih. Cara memahaminya berbeda antara Syiah dengan kaum muslimin, para ulama kita, ahlu sunnah. Syiah menjadikan hadis tersebut untuk menguatkan mazhab mereka, untuk menguatkan paham mereka. Memang Syiah selalu ikut campur dalam kitab. Padahal mereka punya kitab hadis sendiri. Kalau ada orang Syiah mengatakan demikian, katakan kepada mereka, jangan ikut campur dalam agama kami. Antum punya kitab-kitab hadis tersendiri. Urus kitab hadis antum. Kami urus kitab hadis kami. Kalau ada hadis ahlu sunnah, salah satu tipu daya mereka yang licik sekali. Kalau ada salah satu hadis ahlu sunnah yang seolah-olah menguatkan mazhab atau paham mereka, segera mereka pakai untuk membantah ahlu sunnah. Dan kalau ada hadis yang sahih yang bertentangan dengan akidah mereka, paham mereka, mereka dhaifkan. Mereka katakan palsu dan lain sebagainya, mereka caci maki. Sebagaimana belakangan ini para pengkritik Sahih Bukhari dan Muslim, Jalaluddin Ahmad Re'es, itu mengkritik hadis-hadis di kitab Al-Bukhari wa Muslim. Padahal kitab Bukhari telah disaksikan langsung oleh berpuluh para ulama, dinyatakan sahih. Sama seperti Ahmadiyah Al-Qadiani dengan kaum muslimin, berbeda dalam memahami khataman nabiyyin. Dalilnya sahih, tapi berbeda. Al-Qadiani meyakini khatam di situ cincin atau perhiasan. Sedangkan kaum muslimin meyakini bahwa khatam di situ adalah penutup sekalian para nabi dan rasul. Berbeda. Yang satu kufur dalam memahami, yang satu beriman. Demikian juga kita dengan Syiah. Berbeda dalam memahami itrati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tafsirannya. Kita menghormati dan membesarkan ahlul bait. Tidak ada satupun itu fitnahan Syiah bahwa ahlus sunnah membenci ahlul bait. Kalla thumma kalla. Tidak sekali-kali ahlus sunnah membenci ahlul bait. Yang benar-benar ahlul bait, bukan ahlul bait yang sekarang yang ngaku-ngaku ahlul bait. Yang dimaksud ahlul bait di sini orang-orang yang dahulu, para a'immah, para imam. Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain dan lain sebagainya. Mereka semuanya ahlus sunnah, kaum muslimin. Rasulullah perintahkan untuk menghormati mereka. Kita menghormatinya dan membesarkannya. Ahlus sunnah selalu membesarkan, menta'zimkan ahlul bait. Tetapi bukan ahlul bait, sekali lagi, bukan ahlul bait buatan Syiah. Dua-dua hadis tersebut sahih. Kedua, tafsiran itrati, maksudnya Rasulullah
memerintahkan kaum muslimin untuk memperhatikan ahlul baitnya, membesarkannya dan memuliakannya. Dan memang ini telah dilaksanakan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Dan umumnya ahlul bait menjadi para ulama, menjadi imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, hadis kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih. Dan itu diriwayatkan, disabdakan oleh Rasulullah sewaktu hajjatul wada. Qad taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnah Rasulullah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekali-kali kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan dua perkara tersebut. Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar hukum Islam Alkitab wa sunnah. Kemudian dalam memahami Alkitab wa sunnah, mengikuti tariqah as-sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Di antara sahabat ada ahlul bait, di antara tabi'in ada ahlul bait, di antara atba'u tabi'in ada ahlul bait, di antara para ulama kita ada ahlul bait. Jadi termasuk ahlul bait. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh Syiah, meninggalkan sunnah, berpegang dengan ahlul bait buatan mereka. Mereka telah mengadakan dusta atas nama ahlul bait. Mungkinkah salah seorang ahlul bait mengatakan bahwa Quran kita adalah 3 kali lipat dari Quran yang ada sekarang ini? Mungkinkah salah seorang ahlul bait mengatakan barang siapa yang nikah mut'ah 1 kali derajatnya seperti Husain, nikah mut'ah 2 kali derajatnya seperti Hasan, nikah mut'ah 3 kali derajatnya seperti Ali, nikah mut'ah 3 kali derajatnya seperti Rasulullah? Bagaimana kalau yang 5 kali atau 4 kali lebih dari Rasulullah? Apa mungkin salah seorang ahlul bait mengatakan demikian? Zina, menganjurkan zina yang berselubung perkawinan. Baca kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama kita, Syiah wa Ahlul Bait, Ihsan Ilahi Zahir. Beliau telah menjelaskan di situ bahwa Syiah telah berdusta atas nama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bahwa sekte Zaidiyah mendekati Ahlus Sunnah. Dari segi manakah itu? Mohon dijelaskan. Mereka tidak mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ajarannya yang dekat dengan Ahlus Sunnah. Tetapi sesat. Yani mereka melebihkan Abu Bakar As-Siddiq, melebihkan Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Padahal telah ijma' para sahabat dan kaum muslimin dan para ulama kita bahwa khairu hadhihi al-ummah, sebaik-baik umat ini sesudah Nabi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan demikian. Khairu hadhil ummah ba'da nabiha sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar. Sebaik-baik umat ini sesudah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kata Ali. Kemudian Umar. Kemudian tatkala ditanya, kemudian engkau? Tidak. Aku tidak lain melainkan seorang muslim dari sekian banyak orang-orang Islam. Demikian Ali, tawaddu'nya merendahkan diri terhadap 2 orang sahabat besar. Bahkan Ali mengancam, beliau pernah berkhutbah di mimbar Kufa yang diriwayatkan dari 80 jalan. Barang siapa yang melebihkan aku dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, aku akan dera dia
cambuk atau pecut dia dengan tuduhan orang yang berdusta. Saya kira sudah cukup malam. Sampai di sini pertanyaan banyak lagi enggak sempat jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu